Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast RDPTP di episode 3 bersama DJ Alena Kras. Di podcast RDPTP, tempat kita ngobrol seru tentang banyak hal, influensif dan pastinya relate sama kehidupan dunia per-DJ-an. Saya Muhammad Repaldi, mari kita mulai obrolannya. Sebelum mengenal lebih jauh atau ngobrol jauh banget tentang Kak DJ Alena Kras ini, boleh kali kita memperkenalkan diri dulu. Di samping saya ada siapa? Perkenalkan, nama saya Sandi Perdana. Dan pastinya ini DJ kita. Saya Alena Kras. Dan sebelahnya itu siapa itu? Ngomong-ngomong. Saya Samuel Aditya. Oke, Kak Alena, apa kabar nih? Sehat atau bagaimana hatinya gitu? Kabarnya Langsung cukup hati ya. baik. Kabarnya cukup baik. Oke, baik kabarnya. Oh iya, ini banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya mungkin yang nggak tahu. Kakak Alena boleh memperkenalkan diri, mungkin dari mana Kak asalnya, sejak main DJ itu kapan apa segala macam, boleh diperkenalkan diri dulu. Oke, aku Alena Kras. Usiaku 25. Aku asalnya Surabaya, tinggal di Surabaya tepatnya ya. Arek-arek Surabaya Arek iki. Surabaya, jancuk. Alena Kras. Alena Kras, Oke. Jawa Timur gitu. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan langsung ya. Kira-kira Bang Sandi ada mau tanya atau saya duluan nih? Saya duluan ya. Oke. Di balik panggung yang megah, for example misalnya kakak perform, kakak Alena ini, apa kakak Alena ini orangnya yang seperti apa gitu? Orangnya, aku Yeah. tepatnya ya, aku Yeah. tepatnya itu orangnya bisa menyesuaikan diri. Jadi kalian minta gimana, aku bisa. Kayak misal, sebenarnya kalau di rumah aku orangnya introvert banget. Tapi kalau aku udah di panggung, aku udah ketemu sama banyak teman di luar, aku bisa ekstrovert. Oke, jadi bisa menyesuaikan dimanapun kakak berada gitu. Semisal di perkumpulan ini banyak orang yang pendiam, jadi kakak ikut diam juga ya. Oke. Yang lain mau tanya? Ini jatuhnya lebih ke ambivert ya. Aha. Oh, ke ambivert ya, bisa dua-duanya, bisa menyesuaikan lah ya kan, dimanapun dia berada gitu. So Cancer, kalian bisa cari tahu Cancer Tuh, cari guys, zodiak Cancer boleh sama-sama ke Alena ini ya kan. Oh ya, tadi lebih ke extrovert ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ini, apa hal yang paling kakak pelajari tentang diri kakak sendiri sejak jadi disc jockey? Kalau itu banyak sih, ya beberapa aja ya. Aku lebih bisa menyesuaikan diri, aku banyak belajar hal, ketemu banyak orang, udah kayak gitu-gitu sih. Oke. Itu contoh-contohnya aja ya. Jadi lebih mengenal diri sendiri juga kan. Belajar banyak hal karena bertemu banyak orang, macam-macam orang kan. Misalnya di venue ini orangnya beda-beda gitu kan. Jadi bisa menyesuaikan diri. Ya, berarti bisa disimpulkan orangnya nggak ribet lah sih. Nggak ribet Aku juga sama sekali. ngerasakan kalau orangnya nggak ribet. Iya. Soalnya saya tadi pertama ketemu kan, kayak wow cantik banget ini orang gitu, tinggi segala macam. Harusnya gitu. jadi Miss Universe ya. Harusnya Miss Universe Bentar, Jawa disclaimer dulu. Timur. Sebelumnya nih. Ini pertama kali podcast yang aku terima. Tuh, the first time di aku entertain 5 tahun ini, podcast pertama kali yang aku terima. bayangkan di RDPTP pertama kali kan harus nonton guys. Oke. Thank you ya Bea sudah mau Oh podcast iya, di sama-sama. RDP Studio. Kita ngobrol-ngobrol ya apa ya? Kita ngobrolin tentang dirimu yang banyak orang nggak tahu, kita buka lah di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang kayak pernah nggak kakak merasa capek secara mental dengan dunia disc jockey ini? Aku yakin semua DJ, hampir semua DJ pasti pernah merasakan hal itu ya. Terutama apa ya? Pasti ada kalanya kita tuh sedih entah masalah. Tapi nggak pernah masalah keluarga atau apa, nggak pernah. Lebih ke percintaan kan anak muda ya kan ya. Nah, betul. Ya seringlah merasakan, nggak Mental- sering lagi kayak habis baru saja kayak Mental gimana Bes? mental lumayan membaik. Ya harus dong. Kita harus keep going. Merasakan kesepian di tengah keramaian ya. Oh, Ya bayangin aduh. kerja aku menghibur banyak orang tapi sebenarnya aduh. Peluk diri sendiri. Iya, betul. Oke, jadi pernah merasakan itu ya jenuhnya saat di dunia DJ ini. Ini lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, kayak momen apa tuh yang bikin ragu untuk lanjut saat itu? Apakah ada momen untuk berhenti aja sih jadi DJ atau gimana gitu, atau masih karirnya gimana gitu? Nggak, kadang sempat mikir kayak kerja sebagai DJ itu kan dengan segala resiko ya kan. Dan sedikit ya, mungkin ini lebih ke privacy ya. Banyak orang memandang sebelah mata tentang DJ apalagi perempuan.
Ya kalian udah tahu semua kan DJ itu kan dunia malam, orang istirahat kita kerja, alkohol, banyak jenis kelamin di situ, kayak gitu iya. ya kan. Campur lah ya. Jadi lebih. orang itu nilainya pasti udah kemana-mana kayak gitu. Jadi kayak mungkin yang pernah aku alami sedikit dari orang tua, mungkin dari pasangan aku sebelumnya. Jadi curhat nih, Bes. Ya, Nah, Ini apa-apa. sedikit aja ya. Nggak apa-apa. Jadi kan ya gitulah ya, Bibit memandang bobot lah, bibit bobot. memandangnya pasti itu nggak rendah juga ya, kayak Enggak, lebih ke jelek ya, sebelah mata itu pasti. Bukan jelek, bukan sebelah mata, lebih ke pemikiran mereka yang lebih ke kulot aja sih, Bes. Karena kita bisa lihat kok perkembangan dunia per-DJ-an saat ini, orang lebih welcome, acara apapun dikit-dikit ngundang DJ. Pasti disc jockey. Lebih semakin kesini tuh dunia per-DJ-an itu lebih dipandang positif lah. Iya. Nggak kayak dulu itu ya pastilah dipandang Itu sebelah contoh mata sedikit negatif. contoh yang pernah aku alami, dan aku yakin hampir semua perempuan pasti mengalami hal yang sama. Nggak hanya DJ ya, pasti siapa segala macam yang berhubungan dengan dunia malam pasti mengalami hal yang sama. Itu nggak enaknya kayak gitu sih. Kalau untuk takut ke depannya, kayaknya dibilang takut, aku sama sekali udah nggak takut sih, karena aku udah tahu gimana cara buat menghadapi hal tersebut kayak gitu. Berarti ada dong ya momen yang di saat seperti itu bikin aku manggilnya dia kan Besti nih, bikin kamu nih Best jadi kayak pengen aku harus tetap lanjut terus. Ada tuh kan yang pasti memotivasi dirimu tuh, ya aku nih ngapain aku harus stuck di sini, aku harus maju terus gitu. Pasti ada lah kata motivasi yang buat kamu tuh jadi kayak ya aku harus tetap jalan maupun orang mandang aku tuh seperti apa Oh gitu. iya, aku orangnya sebenarnya lebih kecuek ya. Tapi kalau berhubungan dengan hal yang ini sama aku, dekat sama aku, itu agak aku pikirkan dan lumayan dalam. Tapi kalau untuk orang lain, apa kata orang dan lain sebagainya, aku lebih cuek orangnya dan bodo amat. Untuk karirku ke depannya soal DJ, untuk saat ini di usiaku yang sekarang, aku masih terus lanjut sih. Tapi suatu saat mungkin ada saatnya untuk berhenti, karena memang perempuan itu kan ada usianya untuk DJ, ya nggak? Iya, benar. Betul, ya seperti itu aja Tapi sih. kan nggak semuanya sadar diri ya sama usia. Oke. Oh, misalnya kayak harus Iya, jadi ya menikah. disclaimer lah pasti kan hal-hal yang di luar kendali perempuan tuh kan pasti ada yang nggak tahu lah. Mhm. Terus itu pernah nggak sih Bes kamu nih ngerasa dibanding-bandingkan dengan DJ yang lain? Terus bagaimana nih kamu menyikapin hal itu gitu nah? Kalau soal dibanding-bandingin, ini dibandingin soal apa dulu? Secara fisik, aku pede orangnya ya. Yes. Umum That's lah my itu girl. ya soal fisik umum. Kalau itu sih pede aja. Secara sorry to say ya buat teman-teman yang lain ya, aku no OP sama sekali. Tapi aku ngerasa aku cantik dan aku inner beauty-ku kuat. Aku orangnya I like pede it. I like 100%. it. Jadi kalau secara fisik aku nggak pernah merasa dibanding-bandingkan. Tapi pernah satu yang bikin aku kayak rada sebel. Ketika ada orang yang kerjanya apa sih, nawarin job DJ, dia ambil keuntungan dari situ tuh apa namanya? IO. Yes, kayak gitu-gitu. IO-nya. Dia tuh kayak gini, Kak Alina boleh nawar harga sekian, DJ ini aja bisa sekian, masa kamu enggak? Kayak gitu-gitu aja sih. Itu Kalau event organizer. betul, kalau hal yang lain kayaknya enggak ya, secara fisik atau apapun enggak. Menurut aku ya, soalnya kayak soal genre atau musik dan lain sebagainya, playlist lagu apa itu pilihan dan selera orang masing-masing. Kayak gitu aja sih. Tuh. Karena bermusik itu kan ya simpel lah, nggak yang membanding-bandingkan juga. Kalau di fisik pasti ada lah itu kan. Cuman Alina sendiri menyikapinya dengan confidence. Jadi bisa dicatat juga untuk DJ atau talent-talent di Samarinda. Kalaupun nanti ada momen kalian dibanding-bandingkan, percaya diri aja sama diri kalian sendiri. Tuh, You the best. itu udah. harus sih. Oke, untuk Koko Samuel mungkin mau tanya tentang Kak Alena, boleh? Biasanya gini sih Kak, kan kalau kan biasanya tuh kayak ada komentar-komentar negatif lah terhadap kita ya. Apalagi kan dia sebagai cewek kan. Nah, biasanya tuh komentar biasanya tuh negatifnya apa, sama kakak tuh nanggepinnya seperti apa? Oke. Karena aku orangnya blak-blakan ya. Contoh, dari pertama aku nge-DJ itu, aku punya kampung nih, kayak gitu. Yes. Rumahku di Surabaya, tapi aku punya kampung selain Surabaya, kayak gitu. Pertama aku jadi DJ itu pasti banyak orang sekampung, kayaknya sekabupaten ya kan. Padahal itu bukan targetku, tapi kabupaten itu semua pada ngomongin aku kan. Pasti ngomongin jelek, kayak DJ itu kan dunia malam apa segala macam. Terutama nih yang dibuat omongan, pendapatan pasti besar ya kan. Apalagi perempuan seperti aku kayak gini, yang event ya kan.
penghasilan yang begitu besar, orang pasti mikirnya negatif. Terutama kayak disimpan om-om yang mana nih? Nah, kayak gitu-gitu. Pertanyaanku aku balik, om-om yang mana bisa nyimpen aku? Cakep, takut. Best. Takut. Soalnya tinggi guys standarnya ibaratnya. Oh enggak gitu. gitu. Jadi Ini gimana kayak nih? prinsip, lebih ke Betul, prinsip ya. jangan Nggak sembarang boleh kayak ngomong. gitu. Betul. Itu pernah sih kayak gitu, pernah. Tapi aku orangnya lebih ke aku menyikapinya kayak cuek, bodo amat. Kita tunjukkan dengan apa? Dengan hasil jerih payah kita. Ya udah gitu aja sih. Itu Kita tunjukkan komen- dengan hasil aja sih. Itu komentar di kampung dan sebagainya. Mungkin di sosial media Kak, kayak di Instagram. Sosial TikTok, media nggak ada. enggak. Head comment. Haters. Komen ada. Hampir kayaknya haters ya. Puji Tuhan alhamdulillah kalau haters enggak ada di Instagramku, enggak ada haters. Best. Nggak ada sama sekali sih. Di Oke. luar Malah omongan yang kayak pikiranku sih Bes, kalau misalnya no hate comment tuh. Serius, kau Serius? bisa lihat di komen-komen postinganku. Aku nggak pernah ada haters karena mungkin di Instagram aku orangnya pribadi kan nggak pernah punya masalah sama orang. Oke. Aku nggak pernah cari sensasi sama orang kayak Good, gitu. good. Jadi ya nggak punya haters sih. Bisa cek aja. Oke, jadi begitu guys. Nih untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin selama kakak jadi DJ berapa tadi? 5 tahun sudah ya? Kurang lebih 5 tahun. Apa pencapaian yang kakak banggakan sejauh ini? Pencapaian ya? Pencapaian aku adalah aku bisa membahagiakan orang tuaku dengan hasilku, jerih payahku sebagai DJ. Aku bisa meyakinkan orang tuaku sampai detik ini. Itu pencapaianku. Bisa membahagiakan dia lewat apa yang udah aku yakinkan kalau aku pasti bisa, aku akan jaga kepercayaan orang tuaku kayak gitu. Sampai detik ini dan hasilnya udah sekian. Begitu. Itu Tepuk tangan pencapaian. dulu guys untuk kakak Alena. Bisa dijadikan contoh lah buat Dan motivasi untuk perempuan yang lain. betul untuk DJ yang mungkin baru belajar DJ atau apa mungkin bisa di Silahkan diambil baiknya. ini untuk Tapi Kak, nih kayak misalnya kakak kan udah DJ 5 tahun ya. Nah itu gimana cara kakak tuh dari bawah naik ke atas kayak gitu Bang? Lebih ke manage keuangan ya. Keuangan itu harus pintar. Harus pintar banget. Kayak misal contoh, aku orangnya nggak suka barang branded. Tapi itu hak setiap Masing-masing. orang masing-masing ya. Aku orangnya nggak suka barang branded. Aku beli hal-hal itu yang aku butuhkan, bukan hal yang aku inginkan. Dan aku orangnya nggak FOMO. Yang kedua, terus yang ketiga banyak-banyak invest aja lah. Banyak invest. Investasi kan bisa banyak Emas. macamnya. Macamnya banyak. Nggak harus emas juga, Betul. banyak. Tapi emas tuh Investasi bagus. ke diri sendiri juga bisa ya. Tapi investasi, bentar. Investasi ke diri sendiri tuh seperti apa dulu nih? Meningkatkan Ada skill. enggak itu. Kalau perempuan tuh banyaknya kayak mempercantik diri sampai iya. dia tuh nggak bisa nabung kayak gitu. Dia merasa kayak harus ini nih harus sempurna dulu, Iya. nanti bisa narik nih rezeki dari mana aja kayak gitu. Ada yang kayak kurang, gitu. Dikit-dikit kurang. Kayak gitu sih, itu hak masing-masing. Betul. Coba Hak kalau masing-masing. aku ini kan tanya aku nih. Ya, Kalau ya. aku enggak seperti itu. Kalau pilihan Ini aku kan enggak seperti kita itu. POP-nya Alena Kern. Right. Ini dari pilihanku seperti itu. Bagaimana caramu menjaga kepercayaan diri di dunia industri yang keras ini? Kepercayaan diri, seperti apa itu contohnya kepercayaan diri? Kepercayaan diri misal nih sebelum perform ada nggak sih kayak aku nih harus gimana dulu sebelum perform? for example rambutku harus gini, Oh, make upku harus gini oke, misal oke, atau iya, laguku nggak masuk yang ini semisal kan kakak sebagai DJ gitu untuk percayaan diri kakak supaya kayak kakak nampil tuh sempurna gitu. Kalau Ibaratnya. aku sih nggak ada gitu-gitu, nothing special sih ya. Kalau aku udah keluar dari kamar, aku udah prepare semua itu aku tanya, aku udah siap. Oke, bagus banget guys. Kayak gitu harusnya sebagai DJ itu kan lebih percaya diri karena kita artisnya gitu kan, apalagi di venue yang besar atau di klub mana itu harus begitu guys. Dengerin kata-kata kakak Alena itu. Paling penting berarti ya kepercayaan diri. Tuh. Percaya diri tuh nomor 1 loh. Apalagi kerja di entertain ya. Kalau nggak ada percaya diri ya gimana mau kamu mau menarik perhatian dari orang bisa tertarik sama kamu. Oh. Kuncinya dari kamu. Ini lebih ke dunia lagi DJ. Dunia percintaan. Betul, percintaan. Kira-kira Boleh tarik nggak kakinya? Boleh, ini? boleh. Percintaan ya. sebagai kakak Alena Crush, sebagai disc jockey Indonesia ibaratnya kan yang kita kenal, apakah pernah merasa sendirian di dunia gemerlapnya lampu disco gitu? Maksudnya kayak pernah kakak lagi perform nih kan orang banyak pasti kan yang kakak kayak ih aku merasa sendirian, nggak semangat atau gimana gitu.
Kalau merasa sendirian sih kayaknya enggak merasa sendirian karena kan di situ kan banyak orang kan. Cuma kalau merasa kesepian di dalam lubuk hati yang paling terdalam, Damn. balik lagi kayak tadi dong, ya kan? Itu pernah, kayak gitu pernah. Berarti ada pertanyaan dari aku nih, apakah profesi DJ ini mempengaruhi kehidupan percintaanmu nih, Bes? Sangat, Sangat ya. sangat dan utama. Terus- Aku yakin banyak perempuan kayak seperti aku sebenarnya itu jomblo. Aku yakin. Yakin Pasti banget banyak. ya. Banyak itu banyak karena apa? Susah. Orang kira mungkin ceweknya banyak, cowoknya banyak. Cowok juga nih, ya kan? Yes. Pokoknya istimewa dunia malam pasti banyak mikir, halah lakinya banyak, ceweknya banyak, orang kerjanya kayak gitu. Yes. Padahal nggak seperti itu, Iya, guys. iya, iya. Malah Enggak. jomblo biasanya. Jomblo. Susah kenapa? Alena jomblo, guys. Kenapa? Susah orang percaya sama kita. Ya. Kayak gitu loh, karena profesi. Profesi. Iya, profesinya orang mikir, oh ini pasti banyak pacarnya nih, banyak cowoknya nih, atau disimpan siapa, I think so, kita nggak tahu kan. Padahal nggak ada guys, kalian jomblo ini, cepat, Nina. Kok jadi promosi? Supaya Siapa tahu cocok. Berarti lanjut dong kita tanya pasangan idealmu gimana, Bes? betul. Biar lanjut nih dengan pertanyaan sebelumnya kan. Kayak gini, jadi kayak untuk pasangan ideal aku, yang pertama aku suka sama cowok yang smart. Yes. Harus dan jauh lebih pintar Smart dari aku. people. Harus smart ya kan. Terus yang kedua bisa bikin aku nyaman. Nyaman apa dulu nih? Iya, dia harus seperti rumah buat aku. Oh, nyaman ngobrol. Semuanya. Kan rumah. Iya. Semuanya. Kan rumah berarti semua hal. Oke, semua hal ya. Yang ketiga, fisik. Fisik. Fisiknya harus sesuai dengan kriteriaku. Tinggi misalnya. Kalau tinggi harus pasti. Oh, Lebih tinggi. tinggi dari aku harus. Semua kita tinggi. Apa? Kabupaten. Ya. Berotot gak? Hah? Yang berotot gak? Takut. Trauma coy, berotot. Aduh. Traumanya kenapa nih iya nih. berotot? Ntar ini tit. Dan Sedikit berotot pernah. Dokter nih ceritanya dokter. Dokter di Surabaya nih, berotot. Dia ini apa? Yang ngajar nge-gym tuh namanya apa? Personal trainer. Ais, kayak gitu-gitu ya, berotot banget. Dokter ya, sekali lagi dokter. Cukup terkenal. Cukup terkenal. Aku ngerasa kayak pacaran aku nggak pernah disentuh, bukan berarti disentuh nggak apa-apain. Ais. Disentuh yang romantis, kayak aneh aja nih, ya kan? Usut-usut, cari tahu, anjing, Ternyata. homo. Itu oknum otot ya. Jadi Beb. kayak- itu oknum otot ya. Aku kayak, oke, bersyukurlah Tuhan, aku belum disentuh sama dia. Selesai. Tapi udah masa lalu itu sebelum nge-DJ. Ya, sebelum nge-DJ. Iya. Terus lebih sulit mana nih, Bes? Jaga hati atau jaga konsisten karir? Jaga hati atau jaga konsisten karir? Yang lebih sulit ya. Kalau konsisten karir kan gini ya, mau dijaga tuh yang seperti apa? Kalau soal karir, apa yang dijaga? Kan kalau karir itu cuma butuh dipertahankan, bukan dijaga. Dipertahankan sama di-upgrade lebih bagus. Good. Ya nggak? Benar, benar. Ya lebih ke benar. hati dong. Oke. Gitu. Berarti jawabannya lebih sulit menjaga hati. Jaga hati tuh sulit loh jujur. Apalagi dunia entertain kayak gini. Balik lagi, tergantung pasangannya. Pasangannya bisa bikin kita ini ndak kayak gitu. Tuh. Benar. Bikin nyaman nggak? Kalau pasangannya gatel ya kan, kita Nah, udah jaga kayak kemana-mana. gitu kan, wah nggak bisa. Oke. Sulit. Lanjut Revaldi. Oke. Untuk kakak Anda sendiri, versi diri kakak yang sekarang sama yang dulu, apa yang paling berubah? Banyak yang bilang dari temen aku SD nggak ada yang berubah sama aku. Emang segini, Emang kayak gini. emang orangnya. cantiknya natural. Bukan masalah soal fisik Tempoin aja ya, lagi. soal kepribadian ya. Kepribadiannya maksudnya nggak sombong apa segala Nggak, macam. orang aku yakin orang pertama kali kalau kenal sama aku, tahu aku pasti aku dikirain sombong, cuek. Yes. Tapi kalau udah Dari- kenal, pasti nyariin terus. Ais. Dari raut Hmm. dari raut wajah orang kan bisa ini kan judge by cover gitu kan. Tuh. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Kakak Alena, apa yang ingin kakak sampaikan dengan diri kakak 5 tahun yang lalu? Misalnya nih, aku nggak mau jadi itu, gitu. 5 tahun yang lalu, Nggak mau jadi itu. misalnya, aku belum mau Apa jadi. yang pengen aku sampaikan ke Betul, 5 ke tahun yang 5 lalu? tahun yang lalu. Kita Aku cuma pengen ngomong sama aku yang dulu, yes.
thank you so much buat semua yang perjuangan yang udah pernah kamu lakukan sampai detik ini. Soalnya 5 tahun yang lalu adalah masa-masa dimana aku sangat di bawah itu karena orang tua aku sakit, apa segala macam. So aku kerja itu dari SMP guys. Jadi penghasilan atau pencapaian aku sampai detik ini tuh bukan sebuah kebetulan atau apa, karena memang aku dari kecil tuh kerja karena orang tua aku sakit dan sampai meninggal, dan aku diwajibkan untuk menjadi tulang punggung keluarga kayak gitu. Jadi kayak Len, thank you so much buat kamu yang dulu kamu kuat, kamu bisa sampai bertahan sampai sekarang, dan kamu bisa berubah menjadi lebih baik dari dulu. Udah itu aja. Keren banget. Respect. Apalagi tadi kan habis nongki atau ngapain bareng sama kakak. Sebelum podcast tadi kan kita ada ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Boleh kakaknya ngomong bahwa dia dari kecil sarapannya apa tadi kak? Sarapannya kecil sebelum berangkat sekolah nih, singkong rebus. Kalau nggak pisang rebus sama kopi. Gitu Kopi guys, hitam. kopi hitam. Jadi tadi kita tawarin, jadi salah satu teman kita pesan singkong goreng. Cassava. Aku nawarin, Bes, singkongnya enak. Enggak, aku udah sering makan itu. Berarti relate aja dengan kehidupanku. Aku juga kecilnya aku juga sering makan singkong karena memang aku berasal dari orang bawah lah. Dan aku fight untuk bisa perbaikin karirku lebih baik dari yang sekarang. And then this Sandi Perdana Project. Karena aku punya mindset itu ya, aku nggak pernah membandingin diriku ke orang lain. Aku bandingkan diriku yang kemarin sama hari ini. Aku selalu berpegang prinsip teguh di situ. Karena ya aku love myself. Nah, terus Kak, kalau di dunia DJ ini, Kakak nih ada patokan khusus gak sih? Aku tuh biasanya mainnya cuma Indo Bounce doang, kayak Ke genre-nya ya. iya. Soal itu kayaknya aku lebih mengikuti zaman aja ya. Update lah ya. Aku ngikutin zamannya aja. Kalau zamannya sekarang apa ya udah diikutin. Aku ngikutin apa yang kalian mau. Bisa request, by request. Kalian bahagia, aku bahagia. Right. Ya, udah itu aja sih. Jadi perlu buat venue-venue atau klub-klub atau IOIO yang mengundang Alena orangnya nggak ribet. Yang penting kalian perhatian sama dia. Satu itu aja. Jadi Alena setiap ke Samarinda dia nggak minta apa-apa, nggak minta yang gimana-gimana, cuma minta temani beli pentol. Pentol bakar dan Dia goreng. suka banget makan pentol, dan pentolnya itu terus. Dan tadi hari ini tuh yang keempat kali kita makan pentol itu. Di Jalan Lupa Belibis ada keempat, Samarinda. Iya. Jalan Belibis Samarinda, pentol enak. Pentol, jadi promosi pentol dia. Ya. Terus itu juga kita udah lumayan panjang ngobrol-ngobrol. Artis sukses buat Alena tuh seperti apa sih? Ya tadi, kurang lebih seperti tadi. Sukses kalau untuk aku itu sukses di dunia ya. Yes. Sukses di dunia ya, pencapaian apa yang aku impikan jika terwujud itu sukses buat aku. Terus apalagi bahagianya orang tuaku itu sukses buat aku. Kehidupan yang sempurna keluarga aku itu sukses buat aku. Udah. Terus mimpinya nih dalam waktu terdekat apa nih Kak? Tadi kan Terdekat disebut mimpinya, aku pengen jadi rich dan selalu rich. Dan tambah tahun harus tambah rich. Yes. Simpel kan? Keren. Oke, seandainya Bes, suatu saat pasti kan kamu kan pengen nih lebih baik dari yang hari ini. Suatu saat lu berhenti dari dunia per-DJ-an, what's your plan? Yang pastinya ya, aku pengen kembangin bisnis, pengen punya banyak bisnis. Pendapatan aku harus jauh lebih banyak dari yang sekarang. Terus aku pastinya pengen punya pasangan ya, segera dihalalkan. Ya, kayak gitu. Udah gitu aja sih, dihalalkan dengan suami impian idamanku. Happy family. keluarga Cemara. Gitu aja sih. Dan semisal udah berhenti dari dunia DJ, mungkin apa hal yang paling kakak rindukan sih nanti? Semisal. Oh, kalau Pasti itu itu ada, kan? banyak hal yang aku rindukan ya. Pasti yang satu, bisa keliling Indonesia. Yang kedua, kenal banyak orang. Ketiga, bisa punya banyak saudara, banyak cerita. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini menuju ke luka apa yang membuat kakak menjadi DJ seperti sekarang? Semisal nih, kayak teman saya itu kan, dia mau jadi DJ karena putus sama
pacarnya saat itu zaman SMA udah lulus SMA sakit hati menjadi DJ biar pacarnya lihat atau gimana? Tidak ada luka. Tidak luka. Jadi gini, awal dari pertama aku mau jadi DJ itu ceritanya kan nggak sengaja, Say. Jadi awalnya guys, aku dulu tuh lulusan STM. Emang setengah laki nih anaknya. Aku tuh anak band dulu ya kan. Satu lagi. Tomboy dong. Nah, iya. Satu lagi. Belum disebut. Apa? Oh iya anak motor. Bentar. Jadi aku dulu tuh anak band, aku suka alat musik, aku belajar banyak alat musik, salah satunya DJ. Corona 2018-19 itu awal aku nyoba alat DJ. Awalnya cuma buat live streaming doang. Aku dulu live streaming di aplikasi sebelah gitu kan. Live streaming tuh nyanyi kontennya aku. Kok aku pengen DJ ya. Waktu itu belum booming tuh DJ. Terus aku beli dulu alatnya nih, baru sekolah. Aku sekolah, baru dapat seminggu aku sekolah, pertemuan paling 2-3 kali. Banyak tawaran, udah mulai banyak tawaran, sebelum corona itu tawaran ke Papua, Jayapura, Timika, Sorong. Gila kan? Keren. Gila, karena aku orangnya nekat, dan karena aku orang yang memang suka dunia musik, aku belajar sendiri di rumah terus, padahal baru berapa kali pertemuan sama guru aku. Kayak gitu. Ya udah waktu itu pertama masih aku awalnya belajar itu R&B. Tapi aku di sana jobnya kalau luar pulau itu kan banyaknya breakbeat ya, breakbeat sama jungle dutch dulu. Sekarang mati jungle dutch-nya. Ya. Udah ada di jam-jam awal aja sih, enggak yang kayak itu. Iya, maksudnya enggak kayak dulu, enggak kayak dulu kan. Berarti genre favorit dirimu apa? Aku R&B, suka R&B. Masap gitu-gitu suka. Terus habis gitu, sekarang lebih ke tren sih. Ya, sama kalau santai sama piano ya, Sama santai gitu dah. Terus habis gitu aku ke Papua terbang sendirian. Dah pokoknya modal nekat gitu aja. Awalnya aku nggak mau jadi DJ, Bes. Karena dorongan aku juga sebelumnya terima kasih sama guru aku namanya Max Komex, aku thank you so much karena dukungan beliau, paksaan beliau walaupun dipaksa itu awalnya ya. Aku jadi seperti sekarang kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi ya sudah, terus akhirnya dicoba, siapa tahu bla bla bla. Akhirnya aku sampai sekarang kebanjiran job berapa tahun. Jadi awalnya nggak sengaja, nggak ada lupa, nggak ada apa, nggak. Itu rezeki nggak kemana kan? Betul. Jadi nggak ada yang tahu rezeki ya, sekolahnya apa, kerjanya apa. Aku dulu anak akuntansi. Dan sering naik motor. Itu hobi yang keren lain. banget hobinya coy, asli. Kulihat foto tadi kan? Baju merah. Keren. Motornya juga merah tadi. Bukan motor jamet ya, sorry. Betul, dia CBR. Enggak dong, gua trail, KLX. Iya. Terus dari aku nih, Bes, pasti kan banyak nih orang-orang di luar sana tuh yang nggak tahu satu kejujuran tentang dirimu yang nggak orang tahu. Gak usah banyak, satu. Cukup berat ya. Waduh, kejujuran ya. Masalahnya aku orangnya apa adanya sih, dibilang jujur gimana ya? Nggak ada yang ditutupin juga, gini aja, nggak ada jujur nggak jujur. Kayak contoh tadi, dia nggak pernah operasi apapun itu, gitu kan? Itu kan jujur ibaratnya sudah kan? Nggak pernah. Gitu guys. Cuma lebih ke jago make up aja sih, Say. Jadi kayak orang banyak yang bilang kayak alah bohong, kayak gitu kan. Kayak suntik putih di mana sih? Body lotion sekarang banyak yang tune up ya. Jadi kayak nggak perlu nggak perlu suntik-suntik. Tapi kalau emang aslinya emang udah kuning langsat ya kuning aja kayak gitu. Kata emang ada yang suntik sampai busuk dagingnya nggak putih ada. Makanya banyak cewek yang kalau nggak suka bilang kayak alah masa sih nggak ngasih tahu apa ya, itu perempuan biasa ya, gitu. Adalah ya pasti. Kalau treatment khusus atau yang lebih ke ini nggak ada sih. Mungkin dari 10 dari 8 orang pasti mikirnya Alena nih ada yang di OP. Pasti itu pasti. Tapi kalau udah tahu asliku tanpa make up, dia baru percaya. Nah, gitu. itu dia. Kalian bisa lihat dia tanpa make up lebih bagus kan buat Real. Ada di Instagramku. Adik umur 17 tahun, Abang. Ada di Instagramku tadi, Jangan lupa follow IG. Iya, karena Alena kan ngerasa dia memang apa adanya. Betul. Ya. Aku begini, aku gini udah. Dia juga cek sound ya biasa aja udah, jalan aja. Nggak yang mesti harus touch up ini, touch up itu. No. Dia lebih ini sih. Orangnya lebih manajemen waktunya bagus. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Jika musik misalnya yang kakak play saat main DJ itu bisa bicara, kira-kira
dia akan bilang apa dan tentang kamu? Len, lu kok bohong banget sih? Iya. Gitu. Kayak sampai kapan sih saya harus bohong? Lebih ke perasaan ya. Perasaan. Apa yang dirasain, apa yang diputar musiknya. Iya. Oke. Apa ya, kayak curhat dengan Iya. musik. Kayak capek, musik bisa capek sama aku mungkin ya. Ya soalnya teman-temanku Sampai kayak kapan gitu. misalnya bikin lagu atau remix dengan orang remixer itu pasti tentang kehidupan atau percintaannya, biasa gitu. Teman-teman saya curhatnya. Gitu. Karena emang itu yang lebih menggigit perasaan orang buat nikmatin musik. Menggigit. Jadi kayak Bahasanya. bikin orang baper gitu kan. Terus hal kecil apa yang bisa bikin Alena bahagia? Hal kecil, perhatian. Right? Bisa dicatat perhatian. Perhatian guys. Jadi sebenarnya cewek itu butuh perhatian aja. Kayaknya semua perempuan sih. Semua perempuan sebenarnya butuh perhatian. Gak usah cewek, kita aja cowok perlu Betul. perhatian, guys. Kayak cari rumah juga katakan tadi. Rumah singgah. Bukan misalnya kayak Oh. kita habis kerja capek gitu kan, cetan kan enak tuh dia no. Ibaratnya kalau dari aku ya, pasangan itu teman untuk berbagi, guys. Teman untuk lain. Karena ya ribet kalau urus pasangan ini. Karena sebelah gue ini belum punya pasangan. Tapi semoga cepet, ya kan? Kalau cuma buat nyakitin, mending Nggak nggak usah. Uang aja lah yang datang Wah, sama aku. betul. Udah saya transfer nih. Nah, itu enak dibacanya gitu kan. Lanjut Koko Sam pertanyaannya. Udah habis, Nah, Pak. terus kayak misalnya gini Kak, tantangan apa sih terbesar tuh kayak di saat lagi naik di panggung nih, kayak yang kakak nggak suka tuh apa? Orang misalnya nih kayak Nggak, orang gini. aware atau apa? Tahu. Enggak. Ya. Kalau untuk tantangan di atas panggung, aku selalu mikir kayak kita baca crowd-nya dulu kayak gimana, dan aku harus kayak PR banget gimana caranya bikin orang ini asik. Aku harus baca banget ini orangnya suka genre apa, musik apa, lagu yang kayak gimana, aku yang harus kayak gimana, aku diem aja atau aku harus goyang, atau aku harus maju ke depan panggung, atau gimana, nah gitu. Aku terima minuman atau gimana, kayak gitu sih. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Ah. Berarti itu belajarnya Itu PR banget sih jam kayak. terbang lah ya. Iya, itu harus buat semua DJ ya, kayak gitu sih PR. Lanjut Koko Sam. Nah, terus kayak pesan-pesan nih buat DJ yang masih belajar dan merintis di RDV ini. Itu, Buat anak-anak DJ RDV, kalian semangat terus ya. Jangan pantang menyerah, lebih semangat lagi. Musik juga harus update ya. Yes. Jangan kayak gini nih. Aku pernah ngalamin. Aku muter lagu yang aku suka aja kayak gitu. Idealis lah Biar kalian juga nikmatin. Kalau aku nikmatin, sebenarnya kayak gitu oke, tapi belum sepenuhnya benar. Kita harus ngikutin apa sukanya orang juga kayak itu. Kita harus update lagu juga. Menyesuaikan Kita crowd harus lah. menyesuaikan crowd juga kayak gitu. Terus jangan dengarkan kata-kata orang yang menyakitkan kayak gitu. Tetap semangat, terus mengupgrade diri terus sebagai DJ. Sebaiknya seperti apa, sesuai target kalian mau jadi DJ yang seperti apa, level yang seberapa, kalian ikutin, kalian kejar, kayak gitu aja sih. Berarti boleh dong ya kita tanya, ada nggak sih DJ di Indonesia ataupun di luar yang menjadi inspirasi Alena untuk di dunia DJ? Ini yang rada-rada lucu sih, banyak orang yang tanya ke aku, tapi jawabanku tetap aku tidak punya idola DJ. Oke, dia tetap teguh Mengidolakan diriku dirinya sendiri. Betul, kayak aku sendiri pun kayak misalnya nih DJ terkenal pun siap datang, artis siapapun datang, aku nggak peduli, kayak aku pernah minta Enggak foto sama peduli. mereka. Kayak aku misal jadi orang yang crazy rich punya miliaran pun diajak ketemu atau DJ siapa ya? Aku juga nggak ngurus kok, nggak ngurus. Betul. Nah, nggak peduli. Sama-sama. Berarti gigs atau venue yang paling berkesan sejauh ini di mana, Bes? Tentunya di Corners dong. Samarinda. Jadi bestie gue ini Alena, kita kontrak eksklusif di Corner. Iya. Kemungkinan bakalan diperpanjang lagi nih sampai tahun depan. Bentar. Ini Alena keluarganya RDV nggak sih? Ya, nanti ada logonya Alena Cross Iya, RDP. Jadi Alena dari awal itu support RDP. RDP belum seperti saat ini. Alena udah sering main, kita ajak ke studio udah ngikut aja, Foto-foto support ngikut aja, konten, foto di studio. Jadi ya membantu juga di RDP. Awal-awal kita meniti karir RDP. Nggak, aku juga nggak nyangka sih RDV bakal sukses ini sampai sekarang.
Terima kasih untuk supportnya kakak DJ Alena untuk RDP Talent from Samarinda. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama kakak nge-DJ saat perform ada ngadain ngalamin kejadian lucu saat manggung atau gimana? Kayaknya ada deh yang kita bahas tadi. Karena gini loh, kalian udah kenal aku, mungkin yang udah pernah sering lihat aku kan orangnya tuh lincah banget kayak ular ya kalau DJ ya. Itu salah satu aku banget ya. Alena kan apa sih? Total lah dia. Ya, identik ciri khasnya Alena apa? Satu, kuncir kuda itu pasti ya kan? Satu. Yang kedua, pasti kalau udah di panggung itu jogetnya kayak ular. Jadi kayak benar-benar nggak bisa diem gitu. Tapi lihat lagi panggungnya ya. Kayak gitu. Nah, suatu hari nih karena terlalu menggeol-geol, terlalu joget tuh, pencet lah. Mati lagunya. Dan itu di mana? Kroners. Langsung Bentar, ada lagi satu lagi. Yang anjing kayaknya bukan aku, ya temenku. Aku ada satu lagi nih, aku tuh lagunya belum aku sempet cek. Satu lagu nih aku dapat dari temenku, belum aku cek. Kan anjing, depannya breakbeat, tengah-tengah ada fangkot anjing. Di frame. Siapa yang kaget? Bukan penonton kaget, ini lebih kaget lagi. Kayak loh. Kok ada bangku? Iya, emang sering ada kayak gitu, guys. Jadi Iya. ada guest DJ kita undang di Kroners, tiba-tiba slow, tiba-tiba pangkot. Jadi kita nih bingung juga, DJ juga bingung. Ternyata dia di-prank sama teman yang ngasih lagu. Kita anjing ya kan? Kayak buat lo Kita- semua yang suka ngeprank anjing. Bukan berarti genre pangkot ini nggak bisa kita Bukan, terima. nggak. No. Tapi ada Nggak beberapa sesuai sama klub genre, nggak nggak sesuai sesuai sama dengan genre klub genrenya. tersebut gitu. Kan kaget Pangkot itu orang. enak juga. Enak, Tapi sesuai dengan tempatnya. Oh, gimana? Wih. Nyamannya. Ini nih. Itu tip. Uang tip, betul. Terus Bes, Bentar, selimut. kedinginan. Aqua. Tetap. Kan ngobrol di berdua. Aku nggak tahu itu. Terus itu lebih deg-degan sebelum perform atau setelah perform, Bes? Lebih deg-degan kalau ada dia. Ya. Dia udah jauh lagi. Sebenarnya nggak jauh, Oh, ada deket aja. aja kan satu area sama satu aku. area. Oke. Cuma nggak, dianya nggak peka aja. cuma nggak ketemu aja Oh, emang. nggak ketemu. Banyak halangan, Bes. Dari keluarga misalnya sibuk. Bukan halangan itu, temboknya terlalu tinggi. Oh, Bes. waduh. Ya. Iya. Ayah. Cinta beda. Agama. Nggak apa-apa, satu ngalah. Selain DJ, hal apa yang kamu suka ini, Bes? Kan kamu kan kita bisa lihat lah di Instagramnya businesswoman. Selain DJ, apa ini? Ngomongin apa pertanyaannya? Yang kakak suka. Hah? Yang kakak suka semisal Yang kakak suka. misalnya kayak melihara apa atau Oh. apa gitu. Hal yang aku suka selain nge-DJ, berarti ini aktivitas ya? Aktivitas daily. Aktivitas selain DJ yang aku suka ya. DJ ini kan termasuk pekerjaan ya. Kerjaan. Kalau aktivitas lebih ke tidur sih. Tidur itu kayak nomor 1, number 1 buat aku. Karena apa? Kerja kayak gini tuh guys, riwa-riwi kan ya. Riwa-riwi keluar kota, keluar pulau segala macam. Belum lagi aktivitas yang lain, pekerjaan yang lain kayak gitu. Itu capek banget. Menguras tenaga, menguras energi. Karena ketemu banyak orang, otomatis energi kita kan diserap tuh. Nah, kayak gitu aku harus mengeluarkan energi untuk menarik perhatian banyak orang. Kayak itu udah capek. Jadi hal yang paling aku suka dan hal yang paling aku senang kegiatan itu tidur. Salah satunya staycation. Aku suka banget staycation. Kemanapun tempat, aku pasti staycation. Kayak ke Bali, ke Jakarta, kemana. Cuma pengen apa? Tidur di hotel yang enak gitu. Udah. Cocok Kayak gitu-gitu aja aja berarti dengan kalau gigsnya tuh tiap bulan keliling Indonesia. Betul. Tapi kalau kerja Bes, kadang kan nggak tidur. Kayak kemarin habis dari Manado ke Bojonegoro, ke Balikpapan, Samarinda. Tidurnya kan kadang cuma di pesawat karena Berarti kita habis lihat ini- dulu penerbangannya juga. Habis ini gigsnya di mana, Bes? Habis ini kan besok ini pulang langsung ke Black Owl Surabaya. Black Owl Surabaya. Kota kelahiran. Bukan dong, bukan dong. Kalian di mana? Kan tadi udah dibahas, Oh, iya, jangan iya, diomongin iya. di sini dong. Iya. Ah, I'm forget it for this. Sorry. Nonton
kan yang sekarang lagi rame pedal kak. Nah, kakak main pedal juga. Kan tadi udah bilang anaknya nggak FOMO. Oh iya betul. Iya. Betul. Nggak ikut-ikutan orangnya. Yang penting aktivitas dia aja. Tidur. Mending tidur intinya sudah itu. Cantik. Menurutmu gimana nih Bes posisi DJ perempuan saat ini di industri musik sekarang? Apakah ada nih kan yang cuma mengandalkan fisik, Fisik ya. Yes. Karena gini, kalau untuk mainnya amburadul? kalau soal main amburadul itu gimana ya? Aku sendiri kan juga perempuan, aku juga ngerasa skillku juga biasa aja ya. Aku ngerasa nggak ada nothing special dari aku. Tapi kalau skill itu aku potong nih. Tapi Nah. skill itu kan bisa diasah ya. Iya betul. Ini kan ngomongin soal DJ perempuan di Yes. Indonesia ya kan. Yang aku sayangkan itu oke lah, kita tuh bukan menjual diri tapi penampilan oke itu seksi itu bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang terlalu Vulgar ya? banget terlalu vulgar, lebih ke jatuhnya menjual dirinya di stage itu merusak per-DJ-an di Indonesia terutama untuk perempuan. Itu aku paling kayak waduh sayang sekali ya kayak gitu, padahal cukup nih di sini takarannya untuk seksi kayak gitu. Playlist musik, listnya musik apa segala macam itu juga penting kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Dan harus punya karakter sendiri-sendiri kayak itu. Yang aku sayangkan yaitu sekarang banyak banget perempuan yang merusak per-DJ-an perempuan di Indonesia lewat dari apa yang dia tampilkan, lebih ke kayak menjual dirinya kayak gitu yang berlebihan, kayak nge-DJ-nya cuma 1%, 99% di depan panggung kalah dancer. Nggak ada apa-apanya dancer sesuai sama koreonya. Kalau dia udah nggak karu-karuan sudah kayak gitu. Itu yang disayangkan, bener-bener ngerusak. Dari situ banyak orang menilai DJ perempuan seperti kita. Benar. Yang tujuannya itu bukan seperti itu. Orang mensamaratakan menilai seperti itu. Karena di negara plus 62 ini kan pemikiran netizen kita nih satu yang jelek, 9 itu bisa ikut jelek juga. Betul. Itu yang disayangkan. Karena ya memang mungkin pemikiran mereka tuh nganggapnya semua seperti itu, padahal kan kita nggak boleh tuh menyamaratakan. Banyak yang bilang kayak udahlah kalau DJ cewek nggak perlu skill, nggak perlu gini, yang penting seksi, yang penting ini kan. Seksi Ya. boleh guys, tapi ada batasnya. Itu merusak Takaran. per-DJ-an perempuan gitu loh, sayang. Oke, tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih untuk Kakak Alena yang sudah mau Kok datang. terakhir aja lagi asik ini ngobrol. Ya gimana dong, emang sudah habis di otakku ini. Apa yang ditanya mungkin? Tanya. Mungkin Koko Samuel boleh tanya lagi. Aku sudah habis di otakku ini. Lebih ini lagi nggak apa-apa, lebih Ya, dalam lagi nggak lebih apa-apa. dalam privat. lagi nggak apa-apa, Apa, lebih dalam. dalam lagi nggak apa-apa. Pokoknya jangan suruh aku gali sumur ya. Aduh, PR banget. TikTok, mikir lu. TikTok. Target atau mimpi terbesar Alena ke depannya apa? Terbesar ini. Iya dong. Tadi sudah ya, tapi ini Kan- terbesar ya. Alphard sudah ada. Jangan disebutin dong. Lamborghini sudah ada. Tinggi Rumah sekali. di Surabaya sudah ada. Dari Di kampung Lambo. juga ada. Dari terus itu di kampung halaman juga ada. Di Samarinda dia mau beli rumah juga guys. Amin. Invest. Ah, Terbesar. terbesar aku, impian terbesar aku ingin, karena aku muslim ya, aku ingin naik haji sama satu keluarga besar semuanya bareng-bareng. Amin, kita doakan. Keluarga Amin, besar. Allahumma amin. Besar semua, itu impian terbesar aku. Kalau untuk yang lain itu sangat bisa. Kalau untuk naik haji momen bersama keluarga besar itu kan satu, kita nggak tahu usia, Betul. kita nggak tahu kapan bisa kumpul bareng. Betul. Sampai di sana kayak gitu, itu impian terbesar sih. Siap. Kalau soal punya apa, harta, benda itu gampang diusahakan kayak gitu. Ini tentang apa ya? Bukan dunia lagi nih. Dunia Jauh nih mikirnya. ke akhirat, wih. Jauh Harus nih. berimbang. Jauh nih mikirnya. Assalamualaikum Ukti. Ya, Aki. Oke, akhirnya kita berada di ujung podcast RDP TV pada hari ini. Terima kasih untuk Kakak Alena Kras sebagai disc jockey from Indonesia dan Surabaya sudah datang di studio kecil kita yaitu di RDP Talent. Thank you, Bang. Thank you Kakak Alena Dalam Kras. podcast yang pertama kali. Ingat, pertama. Perdana.
Ya. Sarjana. Jadi kalian Sarjana dong. jadi kalian harus nonton guys, jangan lupa. Buat kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube dari RDV, dan semoga ini pesan dari aku terakhir, semoga RDV ke depannya semakin sukses, semakin jaya, dan Amin. semakin banyak muridnya Amin, di amin. seluruh penjuru dunia. Amin. Kita nanti ekspansi ke Surabaya lah. Cabangnya. Cabang Iya, nggak Aku ada yang- dong. Kita aku bebas yang dong pegang, ya. aku yang pegang. Iya betul. boleh banget. boleh. Oke, see you, bye. Bye bye. Thank you. Belibet. Ciao.